Kisah ini diawali dengan sosok seorang fotografer muda bernama Alex. Ia telah menekuni dunia fotografi selama cukup lama dan memiliki pengalaman yang matang di bidang tersebut. Pada awal karirnya, Alex bekerja di sebuah studio foto profesional. Seiring waktu dan bertambahnya kepercayaan diri, ia akhirnya mampu membangun studio kecil di rumahnya sendiri. Hasil karyanya dikenal berkualitas sehingga banyak model yang mempercayakan sesi pemotretan kepada Alex. Profesionalisme dan kemampuannya dalam mengarahkan konsep membuatnya semakin diminati. Alex terkadang juga diajak bermain futsal bersama para model setelah sesi pemotretan selesai. Di depan rumah Alex terdapat sebuah warung makan sederhana milik tetangganya yang baru beroperasi beberapa minggu terakhir. Sejak warung itu dibuka, Alex kerap menjadi pelanggan tetap. Bukan hanya karena masakannya yang lezat dan terjangkau, tetapi juga karena sosok penjualnya. Perempuan itu bernama Martha. Meski usianya tidak lagi muda dan telah bersuami, Martha masih terlihat cantik dan sikapnya yang ramah dan bekerja keras. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan kepada para pelanggan, kehidupan Martha tidaklah seindah kelihatannya. Ia memiliki suami bernama Berto, seorang pria yang terkenal temperamental dan kerap bersikap kasar. Tidak jarang, Berto memarahi Martha di hadapan banyak orang tanpa rasa sungkan. Sayangnya warga sekitar sudah terbiasa menyaksikan perlakuan tersebut dan menganggapnya sebagai hal biasa. Suatu hari, kemarahan Berto kembali memuncak hanya karena sehelai bajunya gosong. Martha lupa mematikan setrika karena harus mengerjakan banyak hal sekaligus. Hal sepele itu memicu amarah Berto yang menuduh Martha ceroboh dan tidak pernah menyelesaikan satu pekerjaan dengan benar. Menurutnya, Martha terlalu sering berpindah dari satu tugas ke tugas lain sebelum pekerjaan sebelumnya selesai. Keadaan itu semakin memperlihatkan kerasnya sikap Berto dan beratnya beban yang harus ditanggung Martha dalam kehidupan rumah tangganya. Pada suatu kesempatan, Alex meminta izin kepada Martha untuk menggunakan toilet di warungnya. Padahal jarak rumah Alex sebenarnya cukup dekat dan ia bisa saja kembali ke rumahnya sendiri. Martha dengan ramah mengantarkannya ke toilet yang berada di sisi rumahnya. Dalam situasi yang canggung dan tak terduga, keduanya justru terlibat dalam momen kebersamaan hingga akhirnya mereka bermain futsal bersama. Malam harinya, suasana rumah Martha kembali memanas. Ia terlibat pertengkaran hebat dengan Berto setelah suaminya itu secara sepihak memecat salah satu karyawan warung. Martha merasa sangat kesal karena mencari karyawan baru bukanlah perkara mudah. Terlebih, warung tersebut sangat tergantung pada bantuan tenaga kerja. Namun, Berto sama sekali tidak menunjukkan kepedulian terhadap perasaan Martha maupun nasib orang lain. Sikapnya yang keras dan egois membuat Martha kembali harus menanggung beban sendiri. Pada akhirnya, Martha terpaksa mencari karyawan baru untuk membantunya menjalankan usaha dan melayani para pelanggan di warung makan tersebut. Keesokan harinya, Alex dikejutkan oleh kehadiran seorang karyawan baru di warung tersebut. Perempuan itu bernama Luisa. Sejak pandangan pertama, ketertarikan Alex tampak jelas dan sulit ia sembunyikan. Wajah Luisa terlihat polos dan sederhana, memancarkan kesan sebagai sosok yang baik dan bersahaja. Di sisi lain, Martha melihat Berto membawa tas berisi uang dalam jumlah besar. Ia sempat merasa bahagia dan berharap uang tersebut dapat menjadi jalan bagi mereka untuk pindah rumah serta memulai kehidupan yang lebih baik. Namun harapan itu segera pupus. Uang tersebut ternyata bukan milik Berto, melainkan titipan dari atasannya. Berto dipercaya menyimpan uang itu karena ia merupakan orang kepercayaan sang bos. Fakta lain lebih mengejutkan pun terungkap bahwa Berto ternyata terlibat dalam jaringan gangster. Pada malam harinya, Alex tengah membersihkan lensa kameranya di rumah. Dari balik jendela, ia melihat sosok Luisa di seberang yang sedang berganti pakaian. Tanpa pikir panjang, Alex memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil gambar. Namun Luisa menyadari keberadaan Alex dan langsung panik. Situasi itu membuat suasana menjadi canggung. Meski tindakannya keliru, tampak bahwa Alex sebenarnya hanya ingin mengenal Luisa lebih dekat. Meskipun cara yang ia pilih justru menimbulkan kesalahpahaman. Suatu hari, Alex dan Luisa bertemu secara tidak sengaja di sebuah pasar. Melihat Luisa tampak kesulitan, Alex dengan sigap menawarkan bantuan.
Dari situ percakapan pun terjalin dan menjadi awal perkenalan mereka. Alek menanyakan asal-usul Luisa serta pekerjaan yang pernah ia jalani sebelumnya. Dalam obrolan itu, Luisa mengungkapkan mimpinya untuk bekerja di luar negeri demi mengubah nasib. Namun keterbatasan modal membuat impian tersebut belum dapat terwujud. Meskipun pertemuan itu berlangsung singkat, kesan yang ditinggalkan begitu kuat bagi Alek dan semakin meyakinkan terhadap perasaannya. Sayangnya, Alek kerap merasa tidak nyaman melihat perlakuan Berto yang sewenang-wenang terhadap Luisa. Di sisi lain, pada malam hari, Berto kembali menunjukkan sikap kasarnya. Ia memaksa Marta untuk bermain futsal bersamanya, meskipun Marta sudah sangat lelah dan mengantuk. Sikap Berto yang tidak peduli terhadap kondisi orang lain semakin memperlihatkan sifatnya yang egois. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alek dan Luisa semakin dekat. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama dan saling mengenal lebih dalam. Meski keberadaan Berto terus menjadi penghalang, Alek tidak menganggapnya sebagai ancaman besar. Ia tetap berusaha mendekati Luisa dengan caranya sendiri, mengajaknya berkeliling kota, berbincang santai, dan menikmati kebersamaan di berbagai tempat. Bagi Alek, selama ia masih bisa membuat Luisa tersenyum, rintangan apapun akan ia hadapi. Pada keesokan harinya, Marta kembali dibuat kesal oleh ulah Berto. Dengan sengaja, Berto bertindak kasar terhadap Luisa yang saat itu sedang membawa piring dan gelas hingga barang-barang tersebut terjatuh dan pecah. Perilaku itu membuat Marta semakin geram. Dalam kondisi emosi, ia mendatangi rumah Alek dan tanpa banyak bicara memaksanya untuk menemaninya bermain futsal, seolah ingin meluapkan kekesalan yang ia pendam. Di lain waktu, Alek justru mengalami kekecewaan besar. Dari balik jendela rumahnya, ia melihat Luisa sedang bermain futsal bersama Berto. Meski dalam hati Alek meyakini bahwa Luisa tidak melakukannya atas kemauan sendiri, pandangan itu tetap melukai perasaannya. Luisa pun menyadari bahwa Alek melihat kejadian tersebut. Merasa tidak enak hati, ia mendatangi Alek untuk menjelaskan dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Dalam pertemuan itu, Luisa mengungkapkan bahwa ia sebenarnya membutuhkan bantuan Alek. Namun Alek sendiri merasa bingung dan ragu harus berbuat apa karena ia sadar bahwa Berto bukanlah sosok yang mudah dilawan. Situasi menjadi semakin rumit ketika Lucia mendekati Alek dengan perasaan campur aduk. Pada akhirnya, di tengah kebingungan dan emosi yang belum terselesaikan, terjadilah momen kebersamaan di antara mereka yang kembali diwujudkan melalui permainan futsal berdua. Suatu malam terjadi peristiwa yang mengejutkan di rumah Marta. Berto menuduh Marta telah mengambil uang milik bosnya yang disimpan di dalam tas. Dalam kondisi tertekan, Marta terpaksa mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun Berto tidak berhenti sampai di situ. Ia justru memaksa Marta dan Luisa untuk ikut bermain futsal bersamanya, menciptakan suasana yang penuh tekanan dan ketakutan. Sejak kejadian malam itu, hubungan Marta dan Luisa menjadi canggung. Keduanya lebih banyak diam, seolah masih dibayangi rasa takut dan kebingungan atas apa yang telah terjadi. Hingga pada suatu malam, Luisa tidak lagi sanggup mendengar pertengkaran hebat antara Marta dan Berto yang kembali pecah di dalam rumah. Dalam keadaan emosional, Luisa mendatangi Alek dan mengatakan bahwa mereka harus segera menjalankan rencana yang telah disepakati. Luisa kemudian kembali ke rumah dan mengajak Berto bermain futsal, sementara Alek memantau dari luar sambil memotret kejadian tersebut sebagai bukti. Namun keberadaan Alek akhirnya disadari oleh Berto. Di tengah situasi yang semakin kacau, Luisa melihat kesempatan dan mengambil pisau yang tersembunyi di bawah kasur. Dengan satu tindakan nekat, ia pun menyingkirkan Berto. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan Luisa pun ditangkap. Meski demikian, Alek berjanji akan bertanggung jawab dan berusaha membantunya menghadapi konsekuensi hukum dari peristiwa tragis tersebut. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Alek kembali mendatangi Marta yang tengah berjualan seperti biasa. Dari raut wajahnya, Marta tampak tenang dan menjalani hidupnya tanpa beban. Tidak terlihat sedikit pun penyesalan di matanya, seolah semua yang telah terjadi sudah ia terima sebagai bagian dari pilihannya.
Tak lama kemudian, Martha memutuskan pindah dari rumah tersebut dan menyewakannya kepada orang lain, menandai awal lembaran baru dalam hidupnya. Suatu hari Martha terlihat berdiri di pinggir jalan seakan menunggu seseorang. Tak lama berselang, sosok yang dinantinya pun datang, yaitu Louisa. Terungkap bahwa Louisa tidak harus mendekam di penjara berkat foto-foto yang diambil Alec, yang menjadi bukti kuat bahwa Berto selama ini adalah sosok yang kejam dan berbahaya. Namun kebenaran lain juga terungkap. Peran Martha ternyata sangat besar dalam kejadian tersebut. Dialah yang memberikan pisau kepada Louisa, sementara dirinya sendiri bersembunyi di bawah kasur saat peristiwa itu terjadi. Lebih jauh lagi, diketahui bahwa hubungan Martha dan Louisa ternyata telah terjalin secara spesial sejak awal, jauh sebelum semua konflik memuncak. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Alec. Meski demikian, Louisa tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Alec atas bantuan dan keberaniannya mengungkap kebenaran. Pada akhirnya, Martha dan Louisa memilih meninggalkan kota itu bersama-sama. Mereka memulai kehidupan baru di tempat yang jauh, bebas dari masa lalu kelam, dan menjalani hidup dengan kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan. Lalu film pun selesai.